perkenalkan kami dari kelompok E1 dengan saya Camelia Fibi dan dua rekan saya Gilang Ramadan dan Nur Aini Mufida akan mempresentasikan tugas besar praktikum APSI dengan judul Toko Perlengkapan Rumah Tangga Lestari. Dengan studi kasus, Toko Lestari merupakan salah satu toko perlengkapan rumah tangga yang berada di Boyolali yang beralamatkan di Jalan Pengging Banyudono, Bendan RT 15 RW 03 Bendan, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Toko ini menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga, diantaranya sapu, ember, toples, pel, karpet, keranjang, dan lain sebagainya. Namun dalam pelayanannya masih menggunakan cara manual seperti dalam menghitung total harga, menghitung jumlah barang yang masuk ke gudang, perekapan data transaksi hingga keuangan. Hal tersebut kurang efektif karena dapat terjadi kesalahan dalam menuliskan data persediaan, data penjualan, data transaksi, ataupun data pembelian. Pembuatan tugas besar praktikum APSI pada kelompok E1 membuat sistem informasi untuk toko perlengkapan rumah tangga lestari untuk membantu mempermudah dalam proses transaksi dan penginputan data agar efektif dan efisien serta menghindari kesalahan dalam proses transaksi yang dilakukan. Kemudian untuk rumusan masalahnya terdapat dua. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pada toko perlengkapan rumah tangga lestari, dan yang kedua, bagaimana membuat sistem persediaan dan sistem penjualan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis sistem komputer. Kemudian untuk tujuannya yaitu membuat proses yang awalnya pelayanannya dilakukan secara manual menjadi pelayanan yang terstruktur menggunakan sistem informasi, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan input, mempermudah pencatatan data, dan menghindari adanya kehilangan data. Dan untuk manfaatnya yaitu membantu mempermudah penginputan data pada proses penjualan, proses persediaan, dan proses pembelian barang di gudang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilang. Jadi ketika kita memulai programnya, kita akan melihat tampilan awalnya yang nanti kita diberi pilihan untuk ingin memesan suatu barang maupun mengelola yang akan digunakan oleh admin, kemudian juga bagian gudang maupun manajernya. Nah, kita contohkan ketika kita ingin memesan sebagai customer. Nah, nanti di sini kita akan diarahkan oleh admin untuk mengisi nomor customer dan nomor ID-nya. Sebagai contoh, di sini juga sudah ada beberapa customer yang telah terinput. Sini kita lihat bahwa terdapat beberapa nomor customer yang telah diinput. Misal kita buat customer baru di sini dengan nomornya 9988 dengan nomor ID-nya yaitu yang dibuat oleh admin ke pertama dengan nama customernya itu adalah Camel. Kemudian jenis kelaminnya yaitu adalah perempuan. Dan nomor HP-nya yaitu 081288769899 yang beralamatkan di Lok Sumawe. Kemudian kita lanjut. Nah, nanti datanya berhasil terinput. Setelah itu di sini kita melihat bahwa Camel ini ingin memesan apa. Kita tambahkan tanggalnya di tanggal 26 dengan di sini kita lihat nomor customernya tadi yaitu 9988. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa database yang sudah masuk di bagian penjualannya sendiri. Yang mana ada terdiri dari beberapa kode barang yang terjual, nama barang, sampai ke total harganya. Di sini kita masukkan kode penjualannya yaitu ada di T04. Kemudian jumlah barangnya sendiri yaitu dia ingin membeli sebuah dua dari pelan, kain ataupun kain pel. Dengan harganya satu kain pel itu yaitu Rp25.000. Nanti akan kita hitung, terlihat bahwa total harga yang diperlukan yaitu 50.000, kemudian kita input. Setelah terinput, maka kita akan kembali ke halaman awal yang nantinya akan dikelola oleh bagian admin dan lain sebagainya. Di sini kita terdiri dari beberapa bagian yaitu ada admin, gudang, dan pemilik toko. Langsung saja kita ke admin dengan nomor ID-nya yang bisa kita lihat di sini. Terdapat beberapa user dari aplikasi ini juga, yaitu A21 sebagai admin dengan username Nanda, dengan passwordnya 3344. Kemudian kita masuk. Nah, di sini nanti sudah masuk bahwa penjualan Camel di sini adalah kain pel, banyak 2 buah, 25.000 dan total harganya yaitu 50.000. Nah, di sini kita melihat persediaannya. Dalam artian di sini kita melihat bahwa ada beberapa kain pel yang memang belum masuk di jumlah persediaannya yang belum dikurangi dari persediaan awalnya. Kita tambahkan di sini kode persediaannya
yaitu kita bisa ambil sebagai contoh kode persediaannya, yaitu ada P01, kemudian kode penjualannya yaitu kita bisa lihat dari sini, kode barang terjual. Sini kita ambil T04. Dan kode penjualannya sini kita lihat dari sini ada S01 maupun kita sambil contoh P01. Nah, nama barangnya itu ada KNPL, jumlah pembeliannya itu tadi 2, dan di sini ada 33. Dan ketika berhasil maka akan seperti ini. Kemudian kita di sini masuk ke data persediaannya sudah terinput. Ada KNPL 233, kita keluar, lalu kita ke bagian admin gudang. Dan nantinya di sini gudang juga berfungsi untuk menyelaraskan pembeliannya nanti. Ini kita lihat ada beberapa admin gudang, ada terdiri dari 2, yaitu dengan nomornya G11 sebagai contoh, username-nya AJ dengan password-nya 1122. Kemudian kita masuk dan kita lihat bahwa tadi ada persediaan yang telah kita masukkan. Di sini ada KNPL, ada 33 sisa barangnya, yang mana ketika kita ingin restock kita ke arah sini. Di sini ada kode persediaannya yaitu ada T04. Dan di sini kita bisa lihat bahwa T04 itu berubah menjadi share. Dengan kode pembeliannya itu ada L05 yang tadinya juga tidak bisa karena memang sudah termasuk, jadi kita masukkan kode yang baru. Kemudian ada KNPL, jumlah barangnya itu ada 10 yang ingin kita restock dengan harganya itu ada 20.000. Kita ingin merestock misal di tanggal 26 saja. Kita input. Nah, data sudah berhasil input, maka data masuk ke persediaan yang ingin kita restock di sini. Setelah itu kita keluar, dan untuk kelola dari bagian pemilik toko itu sama seperti bagian admin. Jadi nanti bagian admin bisa digunakan oleh pemilik toko seperti itu, dan ketika kita keluar balik ke program awalnya. Mungkin untuk bagian websitenya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat. Website ini bertujuan untuk melakukan promosi kepada para masyarakat dan para pembeli mengenai toko perlengkapan Lestari. Di sini ada menu home, menu tentang kami, menu produk, menu galeri, menu hubungi kami, kalau dan pesan sekarang. Jika diklik menu home, ini tetap di slide pertama, kemudian ada slide kedua ini, dan slide ketiga mengenai gambaran tokonya. Kemudian jika mengeklik button tentang kami, berisi penjelasan mengenai toko Lestari itu sendiri, kemudian produk-produknya yang dijual ada perlengkapan rumah, perlengkapan dapur, dan perlengkapan kebersihan. Kemudian untuk galeri, jika diklik akan muncul produk-produk dari toko Lestari yang dijual. Misalnya ada keranjang pakaian, ini terdiri dari ukurannya dan harganya, rentang harganya seperti ini. Bisa di zoom juga untuk mengetahui detail produk. Kemudian untuk testimoni itu ada pelanggan-pelanggan yang setia terhadap toko Lestari. Kemudian aplikasi kami, ini ada form login, form data customer, form pesanan, form pembelian, form persediaan, dan form home. Kemudian untuk profil kelompok S1 beranggotakan Gilang Ramadan, Camelia Febi, dan Nuraini Mufida. Di sini ada sosial media dari masing-masing praktikan yang jika diklik akan terhubung ke sosial media kami. Selanjutnya ada Google Maps, ini letak lokasi tokonya yang berada di Jalan Pengging Banyudono Boyolali. Kemudian untuk menghubungi kami atau melakukan pemesanan ini bisa mengisikan nama lengkap, alamat email, subjek, dan pesan, dan dikirim pesan akan masuk ke email kami. Kemudian untuk selanjutnya ada alamat, kemudian alamatnya ini berada di Jalan Pengging Banyudono, kemudian pemesanannya itu bisa via WhatsApp dan Line. Jika diklik ini akan langsung menuju ke WhatsApp-nya dari toko seperti ini. Kemudian ada jam operasional toko, ini Senin Kamis jam 8 sampai jam 8 malam, kemudian Jumat sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian ini ada sosial media dari toko Lestari itu